Senin 24 April 2023, kebakaran hutan dan lahan yang menyerang kota Dumai pada libur Lebaran 2023. Kepala BPDB Riau Adi Efrizal mengatakan bahwa setidaknya 50 hektar lahan milik warga hangus terbakar. Untuk analisis terjadinya bencana kebakaran, kami telah terhubung dengan rekan kami Jody Saputra yang akan menjelaskan terkait hal tersebut. Baik, terima kasih. Untuk kesempatannya selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah yang serius yang memerlukan perhatian kita semua. Dalam presentasi ini kita telah mengidentifikasi penyebab utama, konsekuensi, dan langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan yang efektif. Dengan upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait, kita dapat mengurangi frekuensi dan dampak dari fenomena kebakaran hutan dan lahan. Mari kita menjaga dan melindungi lingkungan. Selanjutnya mengenai analisis proses terjadinya kebakaran, kami telah terhubung langsung dengan Fahran Dafansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahran Dafansyah. Di sini akan menjelaskan tentang proses terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Kebakaran hutan diawali dari tersulutnya api dengan intensitas kecil hingga menjadi besar dan dapat disebut sebagai kebakaran. Tentu saja hal ini melalui beberapa proses atau durasi waktu. Namun selain faktor waktu, ada pula beberapa faktor pendukung yang dapat mensukseskan proses pembakaran hutan. Adapun beberapa faktor tersebut antara lain adalah: yang pertama, sumber api. Ada bahan bakar. Bahan bakar di sini disebut sebagai minyak dan korek api atau cuaca panas. Yang kedua ada bahan bakar, ranting dan dedaunan kering yang mudah terbakar sehingga memudahkan terjadinya kebakaran hutan. Yang ketiga atau yang terakhir ada oksigen atau angin. Oksigen atau udara yang tersedia dalam jumlah banyak dan memiliki energi atau angin, maka kebakaran hutan akan semakin besar dan dapat menyebar dari satu tempat ke tempat lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terkait dengan dampak terjadinya bencana, saya telah terhubung dengan rekan saya langsung, Salsabila Aditya, terkait informasi tentang hal tersebut. Baik, terima kasih rekan yang ada di studio. Saya Salsabila Aditya bertugas untuk menyampaikan dampak yang dirasakan dari terjadinya bencana alam, kebakaran hutan dan kebakaran lahan. Kebakaran hutan dan kebakaran lahan memiliki banyak sekali dampak yang dapat dirasakan di lingkungan dan manusia. Ada beberapa dampak yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama yaitu adalah penyebaran asap serta emisi karbon dioksida di udara yang menyebabkan terjadinya pemanasan global secara signifikan. Yang kedua, polusi udara dan air yang akan menyebabkan gangguan penyakit kepada manusia seperti ispa. Lalu selanjutnya, hilangnya habitat hidup makhluk hidup dan hilangnya sumber pangan. Karena hutan yang kita ketahui adalah salah satu sumber pangan terbesar. Lalu terganggunya fungsi ekologi hutan yang akan menyebabkan bencana alam lanjutan seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya macam. Saya kembalikan ke studio. Untuk lebih lanjut mengenai tindakan dan upaya meminimalisir dampak terjadinya kebakaran hutan, saya telah terhubung langsung dengan rekan saya, Meska Meriska. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Alfa dan Salsa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meska Meriska. Saya akan menjelaskan tentang tindakan dan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dampak terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, untuk mengantisipasi resiko kebakaran hutan dan lahan, ada pun cara yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama adalah hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Karena angin kencang ini akan berisiko membuat kobaran api yang semakin besar dan dapat menyebabkan kebakaran. Yang kedua, berikan jarak antara tempat pembakaran dengan lahan atau hutan sejauh 500 kaki. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko api yang menjalar ke tempat-tempat yang tidak diinginkan. Yang ketiga, setelah selesai melakukan pembakaran, kita harus mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat pembakaran. Yang keempat, memberikan peringatan agar tidak membakar sampah sembarangan atau rumput di sekitar hutan untuk menghindari resiko kebakaran hutan dan lahan. Yang kelima, melakukan patroli dan pengawasan secara rutin pada tempat-tempat yang rawan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama pada saat musim kemarau datang. Yang keenam, menyiapkan peralatan untuk kebakaran hutan jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan ataupun lahan.
Yang terakhir yaitu menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga dapat cepat dan sigap dalam memadamkan api sebelum menyebar luas. Telah sampailah kita pada berita terakhir terkait sosialisasi mengenai bencana kebakaran hutan dan lahan. Saya telah terhubung dengan rekan saya, Putri Okma Ramadhani. Kepada Putri, silakan. Baik, terima kasih rekan di studio. Saya Putri Okma Ramadhani yang bertugas menyampaikan informasi terkait sosialisasi tentang bagaimana cara bertindak saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Cara yang dapat dilakukan agar masyarakat dapat bertindak dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Yang paling utama yaitu sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat luas. Sosialisasi berguna untuk menyampaikan seluruh informasi kepada masyarakat secara merata di seluruh kalangan usia. Sosialisasi pun dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi yang dilakukan kepada anak-anak dengan orang dewasa tentunya akan berbeda. Contohnya, kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk anak tingkatan sekolah dasar dapat dilakukan dengan cara penerapan kegiatan simulasi ketika terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut diajarkan agar anak-anak tidak panik ketika bencana terjadi dan dapat menerapkan hal-hal tersebut hingga mereka dewasa nanti. Lalu, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas, yakni orang dewasa, dapat dilakukan dengan cara yang lebih formal, yaitu dengan memberikan informasi secara detail agar para orang dewasa dapat bertindak dengan benar ketika bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi. Sekian dari saya kembalikan ke studio. Demikianlah informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan. Saya Salsabila Aditya dan rekan saya Putri Okma Ramadhani pamit undur diri. Salam News. La viva ayer propagando mi copa de la